Bagi masyarakat Batak Karo, Sumatera Utara, kue cimpa menjadi salah satu makanan penting dalam kerja adat atau kegiatan agama kampung. Kerja-kerja adat Karo meliputi kerja tahunan, pernikahan, hingga kematian. Dan kue cimpa akan tersaji sebagai jamuan bagi para tamu undangan dan menjadi simbol kekhasan makanan Karo. Ada beberapa jenis kue cimpa, mulai dari cimpa matah, cimpa gulame, hingga cimpa lepet. Untuk membuat cimpa unung-unung, aku membutuhkan daun sikut yang banyak tumbuh di kebun dan hutan sekitar desa. Daunnya mirip daun anggrek hutan yang bentuknya beruas-ruas serta lebar hingga dapat dijadikan pembungkus kue cimpa. Serat daun sikut yang cukup kuat dapat dijadikan pembungkus makanan alternatif selain daun pisang. Daun-daun yang sudah didapat, segera aku bersihkan dengan kain lap. Aku juga mengoleskan minyak sayur agar adonan kue cimpa unung-unung tidak lengket pada daun sikut ini. Minyak cukup dioleskan pada bagian tengah daun saja, tempat di mana adonan cimpa akan diletakkan untuk dibungkus. Untuk membuat cimpa unung-unung, bahan seperti kelapa akan diparut terlebih dahulu. Parutan kelapa ini tidak untuk diambil santannya, melainkan langsung digunakan sebagai isian adonan cimpa. Sedangkan gula merah diiris halus. Kedua bahan isian cimpa unung-unung kemudian dimasak hingga tercampur rata dan menjadi agak kering. Saat memasak isian cimpa ini, sebaiknya tidak menggunakan api yang terlalu besar, karena bisa membuat bahan isian menjadi gosong. Jika isian cimpa unung-unung sudah selesai dan menjadi dingin, maka adonan cimpa dapat segera dibuat. Tepung kanji yang dicampur sedikit air dan garam diaduk hingga merata. Meskipun tampak sederhana, sebenarnya dibutuhkan tenaga yang cukup kuat agar adonan ini bisa menjadi kalis. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika adonan sudah bisa dibentuk menjadi bagian-bagian besar, itu artinya adonan sudah siap dibungkus menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Adonan diletakkan di tengah daun sikut dan dipipihkan. Selanjutnya diberi isian yang sudah dibuat sebelumnya. Banyaknya adonan setiap kue cimpa disesuaikan dengan lebarnya daun sikut yang digunakan. Kedua sisi adonan yang dipipihkan kemudian disatukan agar isian tidak keluar dan dibungkus dengan cara melipat daun sikut menjadi dua serta diikat ujungnya. Ujung daun sikut kemudian dipotong agar tampak rapi dan siap untuk dikukus. Selain cimpa unung-unung, Boru Ketaren akan membuat kue cimpa jenis lain, yaitu cimpa tuang. Bahan pembuatan cimpa tuang sama dengan bahan cimpa unung-unung, tetapi tanpa menggunakan kelapa parut. Gula merah dihaluskan dengan cara ditumbuk. Ini dikarenakan adonan cimpa tuang lebih encer dibandingkan cimpa unung-unung. Gula halus akan dicampurkan dengan tepung ketan dan air. Dengan jumlah air yang cukup banyak, maka adonan akan lebih encer sehingga dapat dituang dan dimasak dalam kuali besi. Untuk memasak cimpa tuang, adonan cairnya dituangkan ke dalam kuali yang sudah dibelah menjadi dua. Kuali sengaja dibagi dua untuk mempermudah membolak-balik adonan. Cimpa tuang dimasak di atas bara arang dengan panas yang tidak terlalu tinggi untuk menghindari gosongnya adonan cimpa tuang. Sedikit demi sedikit, adonan cimpa tuang dimasak ke dalam tungku. Minyak goreng juga dioleskan pada kuali agar adonan tidak lengket. Dari 1 kg tepung ketan, bisa dihasilkan sekitar 25 buah kue cimpa tuang. Jika cimpa tuang dimasak dengan kuali, maka cimpa unung-unung cukup dikukus ke dalam panci besar secara bersamaan. Aku harus menjaga api agar terus menyala sehingga cimpa unung-unung bisa cepat matang.
Dibutuhkan sekitar 50 menit untuk mematangkan satu panci besar kue masyarakat Batak Karo ini. Dul, supaya ini Dul. Oh, ya. Bagi aku, cimpa tuang ini mirip serabi tetapi rasanya lebih manis karena banyak ditambahkan gula merah. Sedangkan cimpa unung-unung ini mirip jajanan pasar lepet. Tetapi bungkusnya yang berupa daun singkut membuat aroma kue ini semakin khas. Ragam kue dan masakan di Sumatera Utara hanya sebagian kecil dari kekayaan kuliner Nusantara.